Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi washabihi ajmain. Baik, dari sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan perkuliahan kita Sistem Informasi Manufaktur. Pada hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-6, masih pada tema pokok yaitu piramida otomasi, ya. Ini masuk sekarang pada level 4, ya, level 0, ya, mulai dari field level, ya. Kemudian di atasnya itu ada PLC, ya, PID level 1, dan level 2 SCADA, ini level 3, ya, manufacturing sequence system level 3. Level 4 itu ERP. Nah, kalau dilihat dari bawah memang levelnya 4, tapi karena kita ngitungnya dari 0, maka MES ini adalah masuk pada level 3. Apa itu MES? Manufacturing Execution System. Terus apa manfaatnya, apa keunggulannya, terus apa fitur utamanya, ya, terutama yang bisa kita pelajari dari situ. Oke. Kita mulai dari definisi dulu, ya, apa itu MES. Jadi setelah kita mempelajari mulai dari level 0, di field level itu ada sensor, ada aktuator. Sensor dan aktuator itu kemudian dikendalikan oleh sistem kontrol yang namanya PLC ataupun PID. Nah, kemudian banyak PLC atau PID itu kemudian dijadikan satu di tingkat supervisor, ya, yang namanya SCADA, ya, Supervisory Control and Data Acquisition, ya, di mana data di situ dari alat-alat ataupun sensor itu dikirimkan, kemudian diproses, ya, lalu menghasilkan satu keputusan atau informasi yang bermanfaat, yang kemudian dikembalikan ke alatnya apa yang harus dilakukan oleh aktuator. Nah, kemudian itu sudah pada level SCADA, ya, kemudian kita naik lagi yaitu ke level execution, eksekusi, di mana ini adalah satu level di atas SCADA. Apa sih maksudnya, gitu ya? Istilahnya harus dikenal dulu, ya, namanya MES, ya. MES. Jarang sih yang mengatakan MES atau MIS gitu, enggak. Jadi MES, bacanya ya MES, gitu ya, Manufacturing Execution Systems. Ini adalah satu sistem terkomputerisasi yang digunakan dalam manufaktur untuk melacak dan mendokumentasikan transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi ini software, ya, software yang memberikan informasi, ya, yang membantu pembuat keputusan dalam memahami bagaimana kondisi yang ada pada saat itu di lantai pabrik atau lantai produksi sehingga dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil produksi. Manufacturing Execution System adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk diintegrasikan dengan Enterprise Resource Planning atau ERP untuk menambahkan fungsionalitas pengendalian lantai produksi yang tidak tercakup dalam sistem ERP. Untuk sistem ERP kita akan bahas minggu depan, tapi ini adalah level antara, yaitu antara SCADA dengan ERP. Jadi MES ini adalah level antara SCADA dengan ERP. Nanti ada cakupan, ERP itu mencakup apa saja. Kemudian jadi ada bedanya MES sama ERP, ada bedanya MES sama SCADA. MES are at the heart of SIM. Jadi jantungnya SIM, ya, jantung atau hati, ya, jantungnya SIM. The simplest model of SIM has MES as the middle ground between ERP system and individual machine and automation control. Jadi satu model yang sangat sederhana, yang paling sederhana dari SIM itu adalah dia memiliki MES yang berada di tengah-tengah, ya, middle ground antara ERP system dan individual mesin. Jadi individual mesin ini, ya, ini dikontrol oleh PLC. Nah, kemudian di atasnya itu adalah ada SCADA. Jadi kalau digabung-gabung individual mesin ini menjadi SCADA. Jadi MES ini berada antara SCADA dengan ERP. Nah, kalau kita kembali lagi pada definisi di atas, jadi pada intinya adalah sistem MES satu software.
Satu software banyak macamnya ya, dari tergantung produsennya ya. Yang digunakan ini adalah untuk tracing ya, untuk melacak dan mendokumentasi ya. Transformasi bahan baku menjadi barang jadi. Jadi mulai dari barang itu datang di gudang sampai nanti akan dikirim ke customer, itu terlacak semua, kapanpun, dimanapun, real time, ya, real time. Jadi kita bisa tahu, misalnya ada pesanan nomor sekian 1005 misalnya, kita ada pesanan 1005 yang terdiri dari banyak part. Nah, part-part itu di mana posisinya, ya, apakah sudah ada di gudang ataukah sudah di machining di mesin 1 atau di mesin 2 dan seterusnya, ataukah di assembly atau sudah siap di gudang pengiriman ya, itu maka akan terlacak ya. Kalau kita beli sesuatu barang di marketplace itu kan terlacak ketika sudah disiapkan ya, kemudian diambil oleh logistik ya, perusahaan logistik. Nah, disitulah mulai terbaca posisinya di mana. Nah, tapi kita tahunya itu ya di titik-titik tertentu ya, di titik tertentu yang memang di situ ada pos untuk perekaman dari barang yang datang. Misalnya sekarang ada di pos Jakarta bagian mana gitu, kemudian Jakarta Pusat, lalu dikirim ke ibu kota, misalnya ke kota besar misalnya Surabaya gitu, Surabaya bagian mana, habis itu baru dikirim ke Bangkalan misalnya gitu. Itu kan kita bisa melacak itu posisinya ya. Ini pada prinsipnya sama, jadi sudah digunakan terlebih dahulu di sistem produksi, sebelum itu digunakan secara lebih meluas dengan adanya marketplace itu ya. Perusahaan logistik di marketplace itu kan baru booming belum lama ya, beberapa tahun yang lalu lah gitu ya. Tapi MES ini sudah jadi dulu ya, jadi sudah diimplementasikan di pabrik. Jadi di mana kita bisa mengetahui posisi daripada bahan baku ataupun barang yang sudah jadi itu. Okay. Jadi pada prinsipnya itu, dan mendokumentasi ya. Jadi dokumentasi, katakanlah kalau yang lebih advance lagi itu adalah kita bisa kasih persentase. Katakanlah ini lagi di bubut ya, misalnya lagi di bubut partnya itu, maka kita bisa tahu sudah berapa persen bubutnya itu, kemudian kurang berapa persen lagi misalnya ya. Dan kalau kita konversi ke waktu, itu bisa kelihatan berapa menit ataupun berapa second ya untuk sampai pada finish gitu. Kemudian setelah itu kemudian dikirim kemana lagi seterusnya. Nah, itu bisa juga dibuat seperti itu ya, jadi sangat detail karena semua bisa dihitung ya, semuanya bisa dikonversi ke waktu. Proses seperti ini kan proses fisik ya, proses fisik itu rumus matematikanya jelas ya. Jadi sangat memungkinkan untuk kita bikin sistem yang lebih detail lagi gitu. Bahkan kan kalau kita mau memprogram ya robot itu bergerak dari satu titik ke titik yang lain, itu kan jelas itu detiknya berapa ya. Apalagi yang seperti ini yang jauh lebih satuannya lebih besar gitu ya, posisi. Kalau posisi barang ya, kalau posisi mata pahat ya, robot misalnya robot las itu kan koordinatnya jelas dan perpindahannya dia dengan kecepatan tertentu juga jelas. Jadi semua bisa dihitung. Baik, apa sih tujuan dan manfaat daripada MES ini? Tentang tujuan dan manfaat dari MES ya. Apa sih tujuan dan manfaatnya? Tujuan utama adalah bahwa untuk memastikan bahwa operasi manufaktur itu dieksekusi dengan baik ya, dan juga ditingkatkan selalu. Suaranya. Untuk memastikan bahwa tujuan utama MES adalah untuk memastikan bahwa operasi manufaktur dieksekusi dengan efektif dan juga meningkatkan luaran produksi. Ya, kalau semuanya sudah tracing, sudah terdeteksi ya, posisinya di mana, kita kan bisa tahu. Jadi ini melebihi waktu yang sudah
distandarkan sebelumnya ataukah sesuai gitu ya. Kalau sudah tidak sesuai maka bisa disesuaikan ya, sehingga nanti luaran produksinya bisa ditingkatkan. Nah, ada 5 paling tidak ya keuntungan daripada ya benefit daripada MES software. Yang pertama, enhance visibility. Jadi meningkatkan keterlihatan atau visibilitas ya, visibilitas daripada perjalanan proses produksi dari part tadi ya, mulai dari gudang datang bahan baku sampai gudang pengiriman. More control over production. Ya, jadi lebih terkontrol ya, produksinya itu lebih terkontrol. Kemudian konsisten proses, menuju pada proses yang konsisten. Jadi sudah ini karena proses ini semua matematis dan fisik ya, jadi semuanya bisa dihitung dengan waktu. Tidak ada istilahnya ya, terjadinya error itu kemungkinannya kecil gitu ya, karena mesin nggak kayak manusia. Mesin itu kalau dibilang suruh mengerjakan A ya dia A, nggak bantah gitu. Tapi kalau manusia beda. Jadi mesin itu bisa dihitung semuanya. Better quality of product, of goods ya. Kualitas daripada barang-barangnya ataupun produk-produknya itu menjadi lebih baik. Yang ujung-ujungnya adalah customer satisfaction, jadi kepuasan daripada customer. Jadi good quality, customer satisfied ya, terpuaskan. Itu ujungnya ya. Kelebihan menerapkan MES dibandingkan yang tidak menerapkan ada banyak ya. Pertama kita mulai dari mengurangi pemborosan. Pemborosan itu istilahnya bisa waste ya, dan expense. Waste itu bisa berkaitan dengan satu benda fisik ya, itu benda fisik yang terbuang ya, terbuang itu waste, sampah ya. Atau expense ya, expense ini adalah kelebihan yang semestinya itu adalah tidak ya bisa diminimalkan tapi kemudian lebih, itu namanya expense, kelebihan. MES mencakup log master digital dan catatan riwayat atau history dari penggunaan alat atau mesin. Jadi tercatat semua ya, tidak hanya tadi untuk tracing terhadap posisi produk yang sedang diproses, tetapi juga dari sisi mesinnya itu tercatat semua historinya dia, rusaknya kapan gitu ya, apa yang diganti ya, terus kemudian nanti larinya adalah ke jadwal maintenance ya. MES menyimpan, mengarsipkan dokumen secara otomatis sehingga menghemat waktu dan tenaga yang dilakukan selama entry data. Karena datanya masuk secara otomatis ya, tersimpan di history sehingga tidak perlu satu operator yang bertugas untuk entry data karena sudah otomatis. MES menciptakan lingkungan kerja yang efisien, mengurangi scrap dengan mempertahankan kapasitas produk dan mendeteksi ketidakkonsistenan. Scrap ya, ini termasuk waste ya, waste. MES mencatat tenaga kerja, perkakas, scrap, waktu henti dan biaya lainnya langsung dari lantai pabrik atau lantai produksi. Jadi semuanya tracing ya, baik itu operatornya, mesinnya gitu ya, kelebihan dari produk yang di mesin ya, kemudian lead time ya, juga cost itu semua termonitor. MES meningkatkan kecepatan dan efisiensi operator. Mereka dapat mengelola transaksi dan dokumentasi data lantai toko. Ini misalnya lantai produksi ya, dengan mudah. Ini kan terjemahan langsung dari sana ya, kan shop floor ya, shop floor. Lantai toko ini saya yang salah, belum saya ganti. Lantai produksi dengan mudah ya, meningkatkan MES meningkatkan kecepatan efisiensi operator ya, mereka dapat mengelola transaksi dan dokumentasi pada lantai produksi dengan mudah ya. Kemudian yang kedua berkaitan kelebihannya dengan meminimalkan inventory, persediaan ya. Untuk setiap organisasi persediaan yang cukup besar berarti pengeluaran yang besar. Kalau kita di satu sisi mungkin stoknya jadi aman gitu ya, ketika kita menyimpan dalam jumlah besar gitu, kapanpun dibutuhkan sudah ada di gudang gitu. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam sebenarnya
itu adalah cost yang terbuang. Ya, karena apa? Karena ketika kita menyimpan di gudang itu pasti ada biaya perawatan atau biaya penyimpanan ya, penyimpanan dari persediaan itu. Kalau apa yang biasa tidak membutuhkan cooler misalnya ya, itu barangkali tidak terlalu besar ya. Tetapi kalau kita membutuhkan perlakuan khusus terhadap barang yang kita simpan, nah itu yang harus betul-betul dihitung sehingga tidak terjadi pemborosan, pengeluaran yang sia-sia ya. Makanya ada konsep namanya just in time atau JIT. Jadi ada ketika dibutuhkan. Ya, ada ketika dibutuhkan. Maka tidak hampir inventory itu bisa dikatakan nol, zero inventory. Ya, jadi karena sistem tracing sekarang sudah sangat advance, kapan barang itu datang gitu ya. Jadi kita beli di marketplace 3 hari lagi nyampe gitu. Itu kan sudah dipastikan apa namanya? Sudah bisa dipastikan gitu ya. Walaupun mungkin ada melenceng sehari 2 hari gitu. Nah, tapi kalau yang seperti ini dengan adanya sistem tracing itu, maka GI itu menjadi sangat mungkin ya, just in time. Barang itu datang ketika dibutuhkan. MES memberikan kepastian jumlah bahan tertentu yang dibutuhkan untuk jangka waktu tertentu ke depan, sehingga menghemat waktu, tenaga, dan biaya inventarisasi. Ini nanti kita bahas di dalam manajemen inventory ya, lebih dalam. Bagaimana kita memanage persediaan. MES juga minimalkan kelebihan persediaan dengan mendorong strategi persediaan just in time. Ya, saya jelaskan tadi. Kemudian yang kelebihan berikutnya berkaitan dengan sistem pelacakan atau ketertelusuran atau tracking yang lebih baik. Untuk MES yang terintegrasi ke dalam sistem ERP, MES dapat menghubungkan nomor lot dari bahan mentah ke barang yang sedang dikerjakan dengan barang jadi. Ya. Ada nomor lotnya ya. Kita mengerjakan itu. Kalau ini salah satu yang memungkinkan tracing diantaranya adalah misalnya kita pakai teknologi RFID. Jadi dalam setiap part yang diproses itu ada frekuensinya, ada ditempeli tag RFID. Ya, makanya kita bisa tracing itu di mana posisinya secara real time ya, real time. Kalau barang-barang dari marketplace yang di logistik itu kan masih pakai barcode ya, sehingga ketika kita bisa tahu kalau sudah dimasukkan dengan barcode-nya gitu. Nah, nanti kalau teknologi RFID sudah sangat murah, ngeprint tag-nya itu sangat murah, itu ya tapi susah juga ya karena harus ada tag, harus ada RFID reader-nya ya. Kalau di pabrik RFID reader itu dipasang di banyak tempat sehingga lebih akurat gitu posisinya ya, dengan adanya RFID reader. Nggak perlu barcode ya, jalan sendiri udah langsung terbaca itu ya karena pakai frekuensi. Kemudian kelebihan berikutnya berkaitan dengan tracing ya. Untuk operator dan supervisor dapat mendokumentasikan atau melacak tugas dengan cara lebih baik untuk menghindari kekacauan dan meningkatkan ketertelusuran sehingga akan meningkatkan kepatuhan kualitas. Kualitasnya menjadi lebih terjaga. MES adalah alat efisien yang memberikan informasi produksi penting misi di seluruh perusahaan manufaktur dan rantai pasokan. Ya. Oke. Kemudian kelebihan yang berikutnya berkaitan dengan menurunkan downtime atau waktu henti. Downtime itu adalah ketika mesin itu tidak difungsikan, ya. Bisa jadi karena maintenance, ya, atau karena breakdown, karena dia rusak. Nah, maka downtime, ya, bukan berarti downtime itu adalah turun mesin, ya. Nah, tapi kalau ya masuk salah satunya lah, gitu ya. Jadi maintenance masuk di sini juga, downtime. Itu ketika mesin itu tidak memiliki value ya karena dia tidak memproduksi. Oke. MES mencakup penjadwalan dan pemeliharaan terintegrasi sehingga mesin dapat bekerja secara efektif dan dirawat dengan baik. Nah, jadi ini terintegrasi dengan bagian maintenance sehingga karena kita tahu betul histori mesin itu dia memproses apa, jadwalnya kapan ya, berapa menit atau berapa second gitu. Itu terdeteksi semua, dia pakai pahat yang mana gitu ya. Terus nanti
bisa diprediksi juga pahatnya habis kapan, sehingga tidak sampai pada merusak part yang sedang diproses. Ya, jadi kalau misalnya kita pakai pahat, ya, kemudian pahat itu kurang terdetek, kurang termonitor, gitu. Bisa jadi pada titik tertentu itu pahat itu sebenarnya sudah tidak mampu untuk menghasilkan kualitas yang kita inginkan, gitu. Nah, disitulah sebenarnya waktu efek yang paling efektif untuk diganti, ya. Jadi sesaat sebelum pahat itu kemudian tidak layak, gitu ya, karena tidak bisa menghasilkan part potongan yang sesuai dengan spesifikasi atau kualitas yang diinginkan. Apa beda MIS dengan SCADA? Ya, SCADA sini satu level di bawahnya. SCADA dipakai oleh operator. Ya, jadi yang pakai SCADA ini adalah operator. Jadi kita lihat waktu kita bahas SCADA itu ada beberapa operator atau satu dua operator yang melihat monitor, ya, dan monitor. Jadi itu operatornya. Atau supervisor, supervisor untuk memonitor jalannya proses produksi di lantai produksi, mulai bahan baku hingga barang jadi, setengah jadi. SCADA memberikan aliran informasi proses produksi yang sifatnya adalah tertutup. Karena dikatakan tertutup karena kalau kita lihat siklusnya itu adalah mulai dari sensor, ya, sensor membaca kondisi lingkungan yang diamati, kemudian mengirim data ke PLC, ya, PLC kemudian ngirim data ke SCADA, ya, ke pusatnya, lalu SCADA itu akan memproses dia, tapi itu hanya berkaitan dengan tidak ketepatan terhadap setting, ya, setting yang sudah ditetapkan pada lingkungan yang diamati itu. Kemudian mengambil keputusan yang kemudian dikirimkan balik, ya, ke PLC untuk disampaikan ke aktuator, ya, sehingga aktuator kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh PLC tadi, ya, yang berasal dari SCADA. Jadi siklusnya dari situ aja, ya, mesin, ya, PLC, SCADA, PLC lagi, kemudian aktuator, ya, sensor, seterusnya. SCADA apa namanya? Untuk MIS ini gambarnya seperti inilah, ya. Kalau SCADA ini gambar mesin dan parameter-parameternya, ya. Nah, kalau MIS itu sudah bentuknya grafik seperti ini, ya, karena ini dipakai oleh level manajemen. Jadi MIS itu dipakai oleh level manajemen, dia memberikan informasi penjadwalan produksi, perawatan mesin, ya, penilaian efisiensi alat atau OII, ya. Kemudian KPI, ya, Key Performance Indicator, pencapaian produksi, kemudian cost, ya, biaya, efektivitas lini produksi, downtime, waste, dan seterusnya, dan lain-lain. Jadi ini kan beda banget, ya, dengan SCADA, ya. SCADA itu, ya, untuk mengontrol mesinnya, ya. Nah, sementara ini adalah lebih pada manajerial, ya, MIS. Jadi MIS itu adalah manajerial, tapi yang masih berkaitan langsung dengan lantai produksi, ya, beda dengan ERP. Nah, kalau ERP di atasnya, nah, ERP ini adalah software yang sederhana mencakup modul-modul seperti keuangan, ya, penjualan, pembelian, manajemen inventaris, dan banyak proses bisnis lainnya untuk membuat seluruh perusahaan lebih efisien. Jadi ERP ini kalau kita lihat ini jauh tidak berkaitan langsung dengan proses produksi, ya, dia lebih pada manajemen kantornya lah, gitu, ya, ya, mencakup ini masalah finance, ya, sale, ya, kemudian purchasing, ya, pembelian, inventaris, ya, dan seterusnya, yang itu ada berkaitan dengan proses bisnis, ya. Jadi sudah di luar dari proses produksi. Software MIS yang berdiri sendiri, stand alone, difokuskan hanya di lantai pabrik atau lantai produksi, membantu menjaga produksi sejalan dengan permintaan dan pasokan, ya, sesuai dengan jadi kita produksi itu kan sesuai dengan permintaannya customer, ya, ya. Jadi ini software antara, ya, antara manajemen dengan lantai produksi, ya, MIS ini. MIS semakin banyak tersedia sebagai modul dalam sistem ERP, meskipun dapat juga digunakan sebagai sistem yang berdiri sendiri yang terintegrasi dengan perangkat lunak ERP.
Ya, kalau yang sistem ERP yang lengkap tadi juga termasuk di dalamnya adalah MES. Tetapi software MES juga bisa dijual sendiri ya, tersendiri gitu, stand alone. Nah, yang kemudian apa namanya, diintegrasikan dengan ERP. Saya ada punya teman juga, dia kerja di satu perusahaan ERP ya. Jadi tugasnya dia biasanya gini. Tapi orang informatika nih ya, orang software engineer lah. Jadi bukan orang mesin. Dia itu menghubungkan antara membangun sistem ERP yang custom ya, custom di satu pabrik ya, satu perusahaan. Jadi dia biasanya adalah kontrak ya, semacam pertama kontrak dibuatkan dulu ERP-nya customize ya, sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak satu gelondongan gitu. Karena kalau ERP satu gelondongan itu banyak modul-modul yang tidak terpakai, terutama untuk perusahaan kecil menengah. Nah, itu kalau sehingga bisa customize, disesuaikan dengan kebutuhan dari UKM ataupun perusahaan industrinya. Nah, dia yang lihat di sana menganalisa kebutuhannya apa saja untuk ERP ini. Ya, sampai kemudian dihubungkan dengan semacam MES ini. Ya, jadi dia selama sekitar 2 minggu atau 1 bulan itu membangun sistem itu, ditugaskan dari perusahaannya yaitu perusahaan ERP. Nah, kemudian setelah sistemnya jadi dari perusahaan itu, dari UKM yang dibuatkan itu, kemudian dia menyediakan satu operator, seorang operator yang dilatih yang kemudian ditugaskan untuk mengoperasikan ERP ini. Jadi datang bikin dulu perusahaannya, habis itu dilatih ya supaya bisa menggunakannya sendiri di internal perusahaan itu. Nanti setelah sekian lama baru misalnya mau upgrade atau mau ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh operatornya itu, maka baru mereka akan datang lagi. Tapi lumayan ini harganya ya, software ERP ini. Oke, hubungan MES dengan ERP ya. Ini sebelah kiri ini adalah MES ya, kemudian sebelah kanan ERP. Kalau kita lihat flow-nya ya, searah dengan jarum jam ya, clockwise. Ini adalah information flow ya, antara MES dengan ERP, alur ataupun perjalanan informasi dari MES ke ERP. Dari MES ini menuju ke atas dulu, production performance result. Jadi yang dia hasilkan adalah performance produksi ya, kinerja daripada produksi seperti apa hasilnya. Kemudian produce and consume material, jadi material yang diproduksi maupun dikonsumsi. Jadi material yang diproduksi itu adalah hasil akhirnya, material yang dikonsumsi itu adalah bahan bakunya. Nah, itu berapa yang dipakai, terus kemudian hasilnya berapa, gitu kan. Jadi makanya inti daripada proses produksi itu adalah adding value ya, menambahkan nilai daripada satu benda. Nah, benda yang dimaksudnya adalah bahan baku. Ketika bahan baku itu belum diapa-apakan, dia harganya sangat murah ya. Tapi begitu dipoles, diproses ya, diproses produksi menjadi satu produk ya tertentu ya, tentu nilainya akan jauh lebih tinggi. Nah, adding value inilah yang namanya proses produksi. Ya, jadi ini langsung dibandingkan ya antara konsumsi material dengan yang produced. Oke. Setelah itu ini yang kemudian dijadikan dasar untuk masuk ke ERP. Jadi kan sudah tahu ini tadi modalnya berapa, sekarang hasilnya berapa, di keuangan dicatat ya, nanti untungnya berapa. Kemudian dari sisi produksi mesin-mesinnya gimana, apakah masih baik atau enggak, nanti maintenance-nya gimana, kalau sudah berapa yang diproduksi, kemudian berapa modalnya dikurangi oleh biaya operasi, maka ketemulah untuk keuntungan bersihnya ya, bisa dihitung di situ. Juga manajemen ya, tadi kan ada purchasing ya, pembelian bahan baku ya, terus kemudian ada penjadwalan produksi dan sebagainya. Lalu ini lari lagi ke MES setelah dari ERP, yaitu production planning ya, perencanaan produksi. Tentu di ERP ini kan ada bagian marketing, dia terima order, masuk ke MES inilah
ordernya sekian. Kemudian dibuatlah perencanaan produksinya. Order requirement ya, dari persyaratan-persyaratan order. Biasanya customer itu kan dia minta, kadang minta aneh-aneh gitu ya. Jadi requirement-nya seperti apa dari benda-benda itu, baik dari sisi toleransi kualitas ataupun dari bahan baku dan sebagainya. Nah, MIS ditambah dengan ERP, maka yang terjadi adalah akan better demand forecasting, yaitu kita bisa membuat forecasting itu adalah peramalan ya, peramalan permintaan yang lebih baik. Nah, peramalan permintaan ya, jadi apa namanya, kita bisa memperkirakan sampai 1 tahun ke depan itu kira-kira berapa permintaannya, ini jadi lebih baik. Yang kedua, real time adjustment. Nah, ketika sudah masuk ke lini produksi terus kemudian ada perubahan, ini bisa dilakukan secara real time karena semua termonitor secara real time ya, adjustment, penyesuaian ya. Kemudian improve efisiensinya menjadi meningkat ya, peningkatan efisiensi. Jadi ini kalau menggunakan ini ya, terutama untuk perusahaan-perusahaan besar ini wajib gitu ya, karena yang ditangani juga besar. Apa saja fitur-fiturnya di dalam MES itu? Beberapa diantaranya adalah planning, scheduling, detail planning, ya, perencanaan, penjadwalan, ya, perencanaan produksi, dan detail perencanaan. Material flow and inventory management, ya, perjalanan aliran daripada material, bahan baku sampai barang jadi, dan manajemen persediaan, inventory management. Kemudian berkaitan dengan human resource, staff, manpower, dan tim bisa termanage dengan lebih baik. Ya. Production quality monitoring, kualitas daripada produksi secara real time ya. Kemudian product traceability, apa nih, genealogi. Jadi produk itu bisa tracing ya, bisa ketertelusuran. Jadi bisa ditelusur dengan lebih akurat. Production order management, manajemen permintaan atau order ya, dari produksi. Kemudian operating procedures monitoring dan proses traceability. Nah, ini kalau ini product traceability, ini proses traceability. Ya. Karena prosedur operasi pada mesin itu bisa termonitor dengan baik, maka prosesnya itu bisa ditrace, bisa dilacak ya prosesnya. Receipt and bill of operations management, formula and BOM ya, bill of material. Ya. Kemudian performance analysis OEE dan KPI. Ini akan kita bahas berikutnya, yaitu analisa dari kinerja dari produksi. Kinerja dari produksi salah duanya ya, bisa kita ukur dari OEE dan KPI. Ya. OEE overall equipment efficiency. Ya. Jadi efisiensi penggunaan peralatan ataupun mesin ya, secara keseluruhan. Ya. Overall equipment efficiency. Jadi satu mesin itu kita bisa hitung efisiensinya seperti apa ya. Ya, nanti kita detailkan apa saja yang perlu dihitung. Kemudian key performance indicators, ya, indikator dari kinerja, ya, kunci, ya, indikator kunci dari kinerja. Okay. OEE, ya, ini masalah umum yang sering dijumpai pada lantai produksi adalah ketika peralatan produksi itu tidak beroperasi dengan baik, nah, sehingga kemudian mempengaruhi proses yang lain. Kalau satu tersendat, yang lain maka tersendat juga, gitu kan? Karena sudah jelas jadwalnya. Gitu. Maka ini harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan peralatan produksi. Jangan sampai kemudian telat maintenance, breakdown gitu ya. Maka kalau satu breakdown pengaruh terhadap proses yang lainnya. OEE mengukur apakah peralatan produksi tersebut bekerja dengan normal atau tidak. Atau untuk mengetahui sedekat apa proses produksi yang dijalankan dengan proses produksi yang sempurna. Ya, jadi efisiensinya berapa? Ya, efisiensi overall equipment efisiensi. Proses yang sempurna, ya, proses produksi yang sempurna adalah proses yang hanya menghasilkan output yang baik
dalam waktu secepat mungkin tanpa ada downtime, ya. Dan ini kayaknya nggak mungkin ya, pastilah ada yang ada yang cacat produknya ya, walaupun mesin itu diprogram dengan sebaik-baiknya ya, ada aja faktor X gitu ya. OEE adalah sebuah metode untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan mesin produksi. Ya, jadi tingkat efektivitas terhadap equipment atau mesin produksinya. OEE adalah matriks, ya, matriks yang mengidentifikasi persentase waktu produktif dari keseluruhan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan aktivitas produksi. Nilai OEE yang mencapai 100%, ya, proses produksi yang sempurna, artinya produksi berjalan dengan sempurna dan produktivitasnya maksimum, di mana lini produksi hanya menghasilkan produk yang 100% baik dalam waktu yang sangat cepat sesuai alokasi tanpa ada downtime. Ya. Jadi ini OEE ini berkaitan utamanya dengan waktu produksi, ya, waktu produktif, persentase waktu produktif dari keseluruhan yang digunakan dalam menyelesaikan aktivitas produksi. Dan dikatakan 100% itu kalau semua produk yang dihasilkan itu baik semuanya, tidak ada cacat, atau semuanya masuk ke dalam kriteria go semua ya, nggak ada NG atau no go, ada. OI ini dihitung dari 6 indikator ya. Ada 6 kerugian utama, atau di istilahnya adalah 6 big losses ya. Jadi 6 ya, losses itu adalah kerugian big yang besar ya. Jadi kerugian yang utama ada 6 macam yang menyebabkan produksi tidak berjalan sempurna. Ya, ini jadi Denso ini membuat satu rumus perhitungan OII dengan menggunakan 6 indikator kerugian utama. Apa saja yang namanya 6 big losses ya. Yang pertama adalah startup loss ya. Jadi kerugian yang berkaitan dengan memulai ya, startup, yaitu adanya scrap atau reject saat startup produksi yang disebabkan oleh kekeliruan setup mesin, proses warm up yang kurang dan sebagainya. Jadi begitu sebelum part itu dimasukkan atau diproses di mesin, kan mesinnya di setup dulu ya. Nah, kerugian yang disebabkan oleh kesalahan di dalam setup mesin ya, kemudian pemanasan ya, mesin di awal contohnya misalnya ya, itu maka ini disebut dengan startup loss ya. Jadi kerugian di awal, sangat awal ketika startup, ketika memulai penghidupan mesinnya. Kemudian yang kedua adalah setup atau adjustment loss, yaitu adanya waktu yang tercuri, istilahnya tercuri ya, atau hilang akibat waktu setup yang lama yang disebabkan oleh changeover produk. Ya, jadi perpindahan produk ya, pergantian ya, changeover, pergantian produk. Tidak adanya material shortage ya, tidak adanya operator shortage, kemudian adjustment mesin ya, penyusian mesin yang lama, warm up time dan sebagainya. Ya, jadi waktu yang terbuang percuma berkaitan dengan setup yang lama. Bisa terjadi karena ketika satu produk yang diproses itu sudah jadi, kemudian diambil, kemudian material yang baru dimasukkan. Nah, itu adalah waktu-waktu yang berkaitan dengan changeover produk. Ya. Kemudian ketika sudah selesai proses sebelumnya, mau dilanjutkan, nggak ada ternyata materialnya, tidak adanya material shortage. Kemudian contoh yang lainnya adalah tidak adanya operator. Jadi kalau ini berkaitan dengan mesin ya, startup yang berkaitan dengan mesin, startup loss. Kemudian ini adalah adjustment loss atau setup ya, setup loss. Ini berkaitan dengan material, operator gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah cycle time loss. Cycle time ya, waktu putaran waktu ya, atau proses produksi secara keseluruhan ya. Adanya penurunan kecepatan proses yang disebabkan oleh beberapa hal ya. Penurunan kecepatan proses. Contoh, mesin sudah aus ya, sehingga menjadi lebih lambat di bawah kapasitas yang tertulis pada nameplate-nya ya. Atau kapasitas produksinya di bawah sebagaimana yang spek awalnya. Kemudian di bawah kapasitas yang diharapkan.
ketidakefisienan operator dan sebagainya. Nah, ini adalah berkaitan dengan ketika sudah diproduksi ya. Ya, ketika produksi itu berjalan. Ya, kalau tadi kan setup awal, kemudian persiapan yang lain. Nah, ini ketika proses itu berjalan. Tidak sesuai dengan kapasitasnya, ya, kemudian mesinnya sudah aus sehingga menjadi lambat dan seterusnya. Yang keempat ada Chakotay loss, Chakotay. Adanya minor stoppage, yaitu mesin berhenti cukup sering dengan durasi tidak lama, ya, biasanya tidak lebih dari 5 menit dan tidak membutuhkan personal maintenance. Ini dikarenakan mesin hang sehingga harus reset. Ya, contohnya ini adanya pembersihan atau pengecekan ulang, terhalang sensornya, ya, terhalang pengiriman dan seterusnya. Jadi Chocotelos ini adalah berkaitan dengan berhenti mesinnya sementara, gitu ya. Berhenti sementara mungkin kurang dari 5 menit lah kalau definisikan di sini, yang dimana bukan berkaitan dengan maintenance yang berat-berat ya, tidak berkaitan dengan itu. Ini bisa karena hang ya, sehingga kemudian kita perlu pencet tombol reset, atau ketika mesinnya perlu dibersihkan sensornya atau apanya gitu ya. Nah, itu berkaitan dengan Chocotel loss. Kemudian yang kelima, breakdown. Nah, ini sudah jelas kalau breakdown berarti mesinnya rusak ya. Contohnya misalnya perawatannya tidak terjadwal, kemudian tiba-tiba rusak, kan butuh perawatan akhirnya. Itu breakdown. Kemudian defect loss. Nah, yang terakhir ini berkaitan dengan hasilnya ya. Hasil dari pemesinan itu berapa yang baik, berapa yang reject. Nah, kalau yang reject ini maka masuk ke dalam defect loss ya. Nah, jadi 6-speed loss ini berkaitan dengan awal ya, memulai proses pemesinannya, setup awalnya ya, kesiapan daripada material dan operator ya. Kemudian ketika terjadi proses itu berjalan ya, ternyata tidak sesuai kapasitas yang disebutkan di dalam mesinnya itu. Jadi ini berkaitan dengan ketika proses berjalan. Termasuk juga Chocotai, ini juga masih berkaitan dengan ketika proses itu berjalan, di mana mesin itu berhenti. Kemudian selanjutnya juga masih berkaitan dengan ketika proses itu berjalan, ternyata harus di tengah jalan harus breakdown. Oke. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan produk. Oke. Inilah matriks OII. Ya, matriks OII ada 3 yang utama, yaitu nilai atau skor OII dihitung dengan mempertimbangkan 3 faktor, yaitu ketersediaan ya, availability, ya, kemudian performance rate, ya, kinerja ya, rata-rata kinerja atau nilai kinerja, kemudian quality rate ya, nilai daripada kualitas. Availability ini adalah kemampuan mesin dalam memanfaatkan waktu, yaitu perbandingan antara waktu produksi sebenarnya dengan waktu yang direncanakan. Ya. Nilainya akan menjadi 100% karena ini semuanya berbasis persentase. Artinya availability 100% itu proses selalu berjalan dalam waktu yang sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Nah, itu artinya tidak ada downtime sama sekali. Ya, jadi waktu produksi itu sesuai dengan planning ya, proses planningnya. Rumusnya adalah untuk availability, total hours planned dikurangi lost time dibagi dengan total hours planned. Jadi berapa waktu yang direncanakan ya, kemudian lost time, ya, waktu yang hilang berapa dibagi dengan waktu yang direncanakan tadi. Ya, persentasenya itu namanya persentase availability. Yang kedua berkaitan dengan nilai performance. Ya, performance ini adalah kemampuan mesin dalam menghasilkan produk. Jika nilai performance 100% itu artinya proses telah berjalan dengan kecepatan maksimal. Ya, kecepatan maksimal. Kemudian yang ketiga, rumusnya itu adalah aktual mesin speed dibagi dengan desain mesin speed. Aktual itu yang berjalan, ya, kecepatan mesin dalam memproduksi produk berapa banyak ya per jam misalnya. Kemudian desain dari mesin itu ya, sesuai dengan speknya atau nameplate-nya.
Nah, berapa persentasenya ini adalah performance rate. Oke ya, terus jadi ini performance rate ini adalah berkaitan dengan jumlah produksi per waktu ya. Kalau ini tadi availability berkaitan dengan waktunya ya, waktu produksinya. Kalau ini produknya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah quality rate ya, nilai daripada kualitasnya yaitu kemampuan mesin dalam menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Ini berkaitan dengan defect dan scrap. Nilai 100% untuk quality artinya produksi tidak menghasilkan produk cacat sama sekali. Ini tidak bercacat. Rumusnya adalah berapa number of goods product dibagi dengan total products made. Jumlah yang diproduksi dibagi dengan total produk yang dibuat. Nah, nanti lebih jelasnya di contoh soalnya. Jadi number of goods product, number of good products, sorry, bukan goods ya. Ini beda S itu beda jauh artinya. Jadi produk yang baik dibagi dengan berapa produk yang dihasilkan. Ya. Produk yang baik itu kan berarti produk yang dihasilkan dikurangi dengan yang cacat. Ya, berarti itu adalah produk yang baik. Dibagi dengan total products made. Ya. Persentase. Nah, caranya adalah OII adalah namanya matriks ya, terdiri dari 3 faktor ini dikalikan persentasenya. Percent availability dikalikan dengan percent performance dikalikan dengan percent quality. Oke, sekali lagi jadi availability berkaitan dengan waktunya, performance rate berkaitan dengan jumlah atau kapasitas produksi, quality rate berkaitan dengan defect ya, produk yang cacat. Hubungan six peak loss dengan OII. Ini adalah peralatan produksi, ini loading time. Loading time berarti dia bekerjanya ya. Bekerjanya selama mulai dari awal mesin itu di start sampai selesai. Ya, itu adalah loading time. Nah, loading time yang di bawahnya adalah operating time. Ya, yaitu berapa waktu yang digunakan sebenarnya untuk operasi ditambah dengan downtime loss ya, downtime loss. Jadi waktu operasi ditambahkan dengan waktu perbaikan ini ya, downtime, maka dia akan menghasilkan loading time. Loading biasanya dipakai untuk ini ya, ngeload ya. Jadi untuk namanya loading ya, kalau di komputer itu kan si persiapan ya. Tetapi di dalam istilah ini yang disebut dengan loading time agak berbeda ini pengertiannya ya. Jadi loading time ini adalah keseluruhan waktu di mana mesin itu dipakai ya, dipakai operating time dipakai yang sebenarnya, kemudian ditambahkan dengan downtime loss. Nah, operating time ini bisa dibagi dua juga, ada net operating time dan speed loss. Jadi bersihnya berapa ya? Bersihnya daripada operating time ini ya ditambah dengan speed loss ya, kehilangan kecepatan ya, kecepatan produksi, maka ini menjadi total dari operating time. Kemudian net operating time ini dibagi lagi menjadi dua, satunya adalah valuable operating time ya, kemudian sisanya adalah quality loss. Jadi valuable operating time ini adalah waktu yang memang benar-benar digunakan untuk menghasilkan produk ya yang berkualitas ya. Kalau sudah ditambah dengan quality loss artinya ditambah dengan defect, maka akan menjadi net operating time. Jadi yang net operating time ini kan berapapun yang diproduksi ya, baik itu yang baik maupun yang jelek, yang reject. Nah, itu net operating time. Net operating time ditambah speed loss dia menjadi operating time ya. Jadi operasi secara keseluruhan. Operating time ditambah downtime loss, maka dia menjadi waktu keseluruhan di mana mesin itu digunakan untuk produksi. Six peak loss itu berkaitan dengan itu di sini ditandai ya, satu itu berkaitan dengan breakdown loss, yang kedua adalah setup dan adjustment loss tadi ya, yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Breakdown yang benar-benar perawatan ya, ataupun mesin itu rusak, kemudian setup dan adjustment loss ya, berkaitan dengan setupnya. Yang berikutnya choco time loss dan cycle time loss ya. Yang berikutnya lagi untuk berkaitan dengan quality adalah ada defect loss dan ada
defect loss sama ini ya, bukan breakdown loss. Oh sorry ya, breakdown lossnya masuk ke atas ya, dengan startup loss ya. Kualitas itu berkaitan dengan defect loss dan startup loss. Tadi breakdown lossnya masuk ke sini. Jadi tidak, ini urutannya tidak sama dengan sebelumnya ya. Mungkin saya yang kurang mengurutkan sesuai dengan ini mungkin di sininya ya. Tapi ini sudah logik ya, urutannya sudah logik sebenarnya. Oke. Perhitungan OII, jadi availability adalah loading time dibagi dengan downtime loss kali 100%. Ya. Jadi loading time-nya dibagi dengan downtime loss kali 100%. Performance rate, ya. Theoretical cycle time dikalikan proses amount dibagi dengan operating time kali 100%. Dan quality rate adalah proses amount dikurangi dengan defect, ya, jumlah ya, produksi yang diproses ya secara keseluruhan dikurangi dengan defectnya dibagi dengan yang diproduksi proses semua. Kemudian OI adalah perkalian persen daripada availability, performance rate, dan quality rate. Contoh ini untuk yang availability. Dalam satu proses produksi, mesin membutuhkan waktu untuk setup selama 10 menit per shift. Total jam kerja dalam satu shift adalah 8 jam, kalau dihitung menit menjadi 480 menit. Sedangkan downtime yang terjadi karena permasalahan mesin ada 20 menit. Hitunglah nilai availability pada mesin tersebut. Ya, kita lihat loading time dan total waktu yang tersedia. Loading time-nya adalah total waktu yang tersedia dikurangi dengan lost time. Ya. Total waktu yang tersedia karena dia bekerja selama 8 jam satu shift, kemudian setupnya adalah 10 menit per shift ya, kemudian downtime-nya total 20 menit ya. Jadi 480 menit ada waktu yang tersedia dikurangi lost time ya. Ini kurungnya kurang tepat ya. Bentar. 10 menit ditambah 20 menit. 10 menit per shift. Oh iya. Setupnya tadi jadi total waktu kerjanya adalah 8 jam ya. 8 jam kali 60 480 menit. Kemudian waktu yang terbuang itu adalah yang tidak memproduksi ya. Jadi ketika mesin itu tidak memproduksi berarti ketika dia persiapan dan ketika dia rusak, itu kan tidak menghasilkan mesinnya. Sehingga kemudian dijumlahkan di sini lost time-nya itu adalah setup ya ditambah dengan downtime. Seperti ini ya. Setup adjustment loss ya ditambah dengan breakdown loss ya. Breakdown-nya tadi 20 menit, setup-nya yang dibutuhkan untuk menyiapkan itu adalah 10 menit. Sehingga loading time-nya 480 dikurangi dengan setup dan downtime menjadi masih 50 menit. Availability dihitung dari loading time dibagi dengan total waktu yang tersedia ya. Loading time dibagi dengan downtime losses. Ya, 450 menit dibagi dengan total yang tersedia 450 menit. Jadi yang efektif itu adalah 450 menit dari 480 yang tersedia ya, menjadi persentasenya 93%. Jadi ada 7% itu waktu yang tidak menghasilkan produk ya. Ini dari sisi availability. Oke. Jadi untuk menghitung availability ini adalah kita hitung mulai dari mesin itu dihidupkan sampai mesin itu berakhir ya. Mesin itu berakhir dipakai. Nah, ketika menghidupkan itu kan perlu startup. Nah, kemudian ketika berjalan itu kadang ada downtime. Nah, waktu yang benar-benar menghasilkan produk itu adalah total dari waktu itu dikurangi dengan startup dan downtime. Ya, kemudian ini dibagi dengan waktu awalnya. Ya, persentasenya kan seperti itu. Jadi 93%. Kemudian perhitungan performance. Dalam menghitung performance, contohnya adalah dalam satu proses produksi, mesin mampu membuat produk sebanyak 400 pieces per shift. Teorinya, ya teorinya adalah 400 pieces dalam satu shift. Jam kerja dalam satu shift adalah 8 jam, tambah 90 menit. Sedangkan total waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu pieces, satu piece ya, kalau satu ya piece ya, bukan pieces, adalah 1 menit per pieces, per piece.
Hitunglah nilai performance pada mesin itu. Oke, performance dihitung dari cycle time dikalikan dengan jumlah produk yang dihasilkan dibagi dengan total waktu yang tersedia kali 100%. Kita memproduksi secara teori mesin mampu membuat produk. Oke. Kemudian satu shift itu 8 jam. Teorinya adalah teorinya ini ya. Satu pieces 1 menit. Oke. Total waktu dibutuhkan 1 pieces 1 menit. Oke, 1 menit kali 400 pieces karena 1 pieces itu 1 menit. Dibagi dengan berapa? Tadi satu shift itu 480 menit ya. Bagi dengan 480 menit kali 100%. Kecil ini performance 83%. Oke. Jadi secara teori, ini teorinya ya, ini tadi aktualnya sorry. Jadi mesin mampu membuat produk sebanyak 400 pieces per shift, itu aktualnya. Sementara spesifikasinya adalah 1 pieces per menit, ya, satu produk per menit. Maka kalau waktu satu shift itu adalah 8 jam 480 menit, mestinya yang diproduksi itu adalah 480 produk. Ya, 480 produk atau 480 menit. Ya, waktu apa namanya kalau dihitung waktunya. Sementara hasilnya hanya 400, maka persentase performance hanya 400 dibagi 480 sehingga menjadi 83%. Kemudian berkaitan dengan quality ini lebih mudah karena defeknya jelas ya, berapa yang bagus dibagi dengan total keseluruhan. Dalam satu fase produksi, mesin mampu menghasilkan produk sebanyak 500 pieces per shift dengan jumlah cacat 10 pieces per shift. Itulah nilai quality pada mesin tersebut. Nah, berarti produk yang baik berapa? Hasilnya 500, yang cacat 10. Ya, 490 yang baik. Maka persentase kualitas adalah 490 dibagi dengan 500 dikalikan dengan 100%. Menjadi 98%. Oke. Menghitung nilai OII berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat dihitung nilai OII dengan rumus berikut, yaitu variability kalikan performance kalikan quality. Yang dikalikan adalah persennya ya. 93% kali 83% kali 98%. Ya, atau 0,93 kali 0,83 kali 0,98. Oke, menjadi 75%. Ini benar apa salah ya? 93 kali 83 kali 98. Ya, anggap aja benar ya. 75%. Nanti dicek lagi. Nah, perusahaan itu berdasarkan OII itu dibagi menjadi beberapa tingkat ya, beberapa tingkat. Nah, Japan Institute of Plant Maintenance, ya, institut perawatan pabrik ya, di Jepang itu telah menetapkan standar benchmark yang telah diperhatikan secara luas di seluruh dunia. OII 100%, ini produksi dianggap sempurna ya, itu hanya memproduksi produk baik tanpa cacat, bekerja dalam performa yang cepat ya, dan tidak ada downtime. OI 85% produksi dianggap kelas dunia. Bagi banyak perusahaan, skor ini merupakan skor yang cocok untuk dijadikan goal jangka panjang. Jadi kalau OI-nya 85% itu sudah world class company, ya, world class company, kelas dunia. OI 60%, maka ini masih wajar, ya, tapi menunjukkan ada ruang besar yang bisa digunakan untuk improvement, ya, karena OI-nya cuma 60%. OI 40% ini dianggap sangat rendah ya, skor yang rendah. Tapi dalam kebanyakan kasus dapat dengan mudah diimprove melalui pengukuran langsung, misalnya dengan menelusuri alasan-alasan downtime dan menangani sumber-sumber penyebab downtime secara satu persatu. Tadi loss-nya itu ada 6 macam, ya tinggal dicek aja satu-satu itu mana yang masih memberikan loss yang besar, gitu ya. Jadi ada 4 kategori kalau di sini ya. OI 100% itu sempurna dan itu hampir tidak mungkin lah ya. Kalaupun ya ada namanya Six Sigma ya, saya pernah sampaikan juga, itu adalah sekitar 6 produk cacat, 6 atau 7 gitu ya, produk cacat dari 1 juta. Nah itu kan, jadi tetap aja nggak 100%, itu sudah sangat sempurna itu. 85% world class company, 60% masih wajar, 40% itu sudah rendah. World class OII, nilai standar OII yang ditetapkan sebagai perusahaan world class adalah sebesar 89%.
Nah, begini ada standar-standar dalam pedoman OII, yaitu kalau dijabarkan 85% ini ke dalam availability, maka dia harus di atas 90% availability-nya. Performance-nya di atas 90% dan quality-nya di atas 99,9%. 90% kali 95% dikali 99,9% hasilnya adalah 85%. Coba menghitung. Itu nanti. Kalau gampangnya ngitungnya jangan angka depannya ya. Kalau ngitung angka depannya kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau kita ngitungnya adalah 0,9 dikalikan dengan 0,95 dikalikan dengan 0,999. Jadi kalau pengalinya adalah 0, itu sudah kecil hasilnya ya. Nah, ini menjadi 0,85 ya, 85%. Ini adalah sudah world class company ya. Jadi bisa menghasilkan 80% ini dengan standar masing-masing faktor ya, itu adalah sekian. Ini buat world company. Jadi walaupun nilai 80% agak kecil gitu ya, tapi kalau lihat ininya besar-besar semua ya. Apalagi quality ini harus nomor 1 ini, quality. Oke, cara yang kedua untuk mengetahui bagusnya proses produksi ya, itu adalah dengan key performance indicator. KPI ya, istilah kita KPI ya, kunci perform indikator kunci ya, indikator kinerja kunci IKK ya. IKK kalau nggak salah IKK, indikator kinerja kunci, kalau bahasa Inggrisnya KPI. KPI adalah matriks finansial dan non finansial yang digunakan perusahaan untuk mengukur performa kinerja. Jadi tidak hanya berkaitan dengan uang saja ya, tapi juga yang non finansial. KPI itu biasanya digunakan untuk menganalisis suatu kondisi bisnis sehingga memudahkan pengambilan keputusan apa yang perlu dilakukan untuk menyikapi kondisi tersebut. KPI berguna untuk memonitor, menganalisa dan mengoptimalkan proses produksi berdasarkan pada kuantitas, kualitas dan beberapa aspek lainnya. Dan adalah cost biaya. Matrik KPI memiliki kriteria sebagai berikut, yaitu harus ada target yang jelas ya, target apa yang ingin dicapai oleh perusahaan serta waktu yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Kemudian orientasinya adalah outcome, jadi tidak sekedar hanya dari proses yang dilakukan, tetapi outcome-nya juga mempunyai pengaruh. Biasanya kita ada yang orientasi outcome, jadi yang dihitung adalah hanya luarannya saja. Tetapi sebenarnya luaran itu kan sangat bergantung kepada proses, gitu ya. Sehingga kemudian lebih lengkapnya adalah pada penilaian proses, gitu. Tapi di sini malah dibalik ya. Jadi berorientasi pada outcome ya. Jadi tidak sekedar hasil proses yang dilakukan ya. Kemudian memiliki nilai threshold atau ambang batas untuk membedakan nilai target dan nilai aktual. Di bidang manufaktur atau proses produksi, kita bisa mulai dari manajemen pesanan atau order management ya, order management. Memantau manajemen pesanan bisa mengurangi jumlah pengembalian barang yang harus diproses. Ya. Dengan memanage betul ya order requirement daripada customer itu diperhatikan betul ya, sehingga baik dari spesifikasi produk yang mereka minta maupun dari batas waktu yang disyaratkan itu bisa terpenuhi semua ya, dari manajemen pesanan, order management. Kemudian volume produksi, evaluasi kuantitas yang bisa diproduksi bisnis Anda dalam satu waktu. Volume produksi yang baik adalah yang memenuhi permintaan tetapi tidak menyisakan banyak stok inventory ya. Jadi permintaan terpenuhi dan inventory-nya juga tidak banyak ya kita, karena inventory juga biaya. Kemudian dari sisi biaya produksi, ukur keseluruhan biaya produksi per unit ya, per unit production ya, dan lihatlah apakah keuntungan sudah maksimal jika menggunakan harga jual produk yang ditetapkan. Ya, jadi menghitung biaya produksinya. Kemudian berikutnya contoh KPI-nya adalah rasio sisa bahan dari proses produksi. Hitung atau ukur ya sisa bahan dari proses produksi. Minimalkan sisa bahan dari proses produksi untuk tetap mendapatkan profit maksimal.
tentukan limit dari jumlah sisa bahan yang boleh dihasilkan. Ya. Dikasih limit materialnya ya, terutama yang tersisa ataupun dibuang ya. Kemudian quality control atau QC dan quality assurance atau QA penting untuk mengetahui kualitas bahan baku yang disediakan vendor serta yakin bahwa produk aman dan sesuai ekspektasi pelanggan. Quality control itu mulai dari paling awal ketika bahan baku itu datang ya, dicek betul-betul sampai pada nanti ketika sudah jadi ya, dalam setiap tahapan produksi itu dicek kualitas daripada produk itu. Apa itu beda antara quality control dan quality assurance? Quality control kan pengendalian kualitas. Kalau quality assurance jaminan kualitas ya. Jadi QC ini adalah bagian daripada QA ya. QA biasanya quality assurance itu adalah namanya jaminan kualitas, itu kan mencakup banyak hal ya. Tapi kalau quality control biasanya berkaitan dengan bendanya ya, bendanya langsung ya. Pengendalian kualitas dari produk ya. Kalau quality assurance bisa jadi itu berkaitan dengan after ya, ketika produk itu sudah dipakai oleh konsumen ya, kemudian apa jaminannya, kalau rusak apa dikembalikan diganti yang baru atau gimana gitu. Jadi lebih luas assurance. Lalu contoh berikutnya adalah untuk kesalahan produksi, dihitung jumlah produk yang cacat ya. Evaluasi jumlah produk yang cacat atau rusak dan bandingkan dengan total keseluruhan produk yang diproduksi. Ini akan membantu mengetahui area mana yang bermasalah dan apa yang harus diperbaiki. Dan right first time ya. Pertama kali nyoba itu harus benar gitu ya. Right first time. Walaupun kita bikin prototype yang pertama kali ya, sebelum kemudian running mass production, itu ketika bikin pertama itu sebetul mungkin ya, sebenar mungkin. Ukur kinerja proses produksi dari awal hingga akhir. Ya, indikator kinerjanya right first time itu jumlah produk sempurna dibagi dengan total produk dikalikan dengan 100%. Biasanya running pertama dicek ya, kedua reject, tiga reject dan seterusnya, baru kemudian produksi yang ke-10 itu baru betul benar-benar sesuai lah ya. Itu setelah diketahui benar parameter-parameter dari mesin sesuai untuk menghasilkan kualitas yang diinginkan. Ya, tapi diharapkan right first time. Kemudian dari tingkat pengembalian produk, hitung berapa retur dan produk yang dikembalikan, analisis penyebab dari pengembalian produk sehingga jumlah retur bisa sangat sedikit mungkin atau tidak ada sama sekali. Ini berkaitan dengan kesalahan produksi. Jadi ini adalah beberapa kunci-kunci ya, beberapa hal-hal kunci yang perlu diperhatikan yang bisa menjadi indikator kinerja daripada proses produksi ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari sisi perawatan ya, downtime-nya ya, kemudian dari sisi biaya perawatannya. Lalu pemanfaatan aset dan sumber daya. Jadi perputaran aset ini adalah indikator yang baik untuk menilai apakah aset perusahaan menghasilkan nilai atau tidak. Ya, jadi mesin yang kita miliki itu sebenarnya sudah sesuai dengan yang diinginkan enggak gitu hasilnya ya. Dengan overall economic effectiveness atau efisiensi ya. Ukur apakah sumber daya yang dimiliki seperti karyawan dan mesin sudah digunakan secara efektif. OII yang tinggi menunjukkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Jadi bisa dilihat aset kan kebanyakan equipment ya atau mesin-mesinnya. Kemudian dari sisi sumber daya termasuk sumber daya manusia. Ya. Oke, jadi ini beberapa istilah-istilah yang digunakan di dalam menilai kinerja daripada proses produksi. Ya tadi sudah disebutkan, ini hanya beberapa istilah asingnya ya. Asset utilization ya, penggunaan asetnya, capacity utilization ya, utilitas dari kapasitas ya, capacity utilization. Comparative analytics for products, plants, division, companies, analisis komparatif, analisis perbandingan ya, dari produk, kemudian lantai produksi, ya, divisi, kemudian company, ya, antar divisi, antar perusahaan. Cycle time, ya, putaran waktu, yaitu waktu yang digunakan untuk
secara keseluruhan ya digunakan untuk produksi. Maintenance cost per unit, manufacturing cost per unit, jadi per unit produk atau unit mesin lah kalau di sini ya, maintenance costnya berapa, manufacturing cost per unit produk ya, jadi biaya manufaktur dari satu produk ya. Maintenance ini per unit mesin, manufacturing cost ini per unit produk. Mean time between failure, MTBF, mean time to repair, itu rata-rata waktu antar kegagalan ya, failure 1 ke failure 2 itu jaraknya berapa lama ya. Kalau misalnya mesin itu gagal kemudian gagal kemudian gagal lagi atau menjadi down ya, failure. Mean time to repair ya, waktu antara perbaikan, waktu digunakan untuk perbaikan. Overall economic effectiveness, work in progress, dan seterusnya. Ini adalah contoh KPI bidang produksi. Ini key performance indikatornya, kemudian unit pengukurannya, kemudian target atau ilustrasinya. Ini atau ketentuannya ya, targetnya. Contoh durasi mesin downtime. Mesin downtime itu unit pengukurannya misalnya jam, maka ditentukan maksimal 60 menit per tahun satu mesin. Downtime-nya itu tidak boleh lebih dari 60 menit 1 jam dalam 1 tahun operasi dalam untuk tiap mesin. Misalnya gitu. Jadi ini baik atau tidaknya itu tergantung target ya. Karena kita tahu kapasitas mesinnya seperti apa. Lalu frekuensi mesin downtime berapa kali ya mesin itu downtime. Unit pengukurannya adalah angka maksimal 2 kali per tahun. 2 kali per tahun. Nah, kalau misalnya downtime sampai rusak sampai 3 kali, nah berarti itu jadi luar target. Defect rate ya, berapa yang produk defectnya, unit pengukurannya adalah persen, misalnya maksimal 0,002%. Ya, 0,2%. Berarti kalau kita memproduksi 1000 produk itu adalah hanya berapa tuh? 0,002% lagi ya. Kalau 100.000 ya, dari 100.000 produk itu hanya 2 yang cacat ya, gitu. Misalnya begitu. Defect rate-nya adalah dalam 100.000 produk itu hanya boleh 2 yang cacat. Itu kalau 0,002%. Ya. Persen jumlah order produksi yang dapat dipenuhi sesuai schedule, misalnya harus 100%. Ya. Jadi ordernya semuanya sesuai dengan yang sudah dijadwal. Persen pemenuhan terhadap standar Good Manufacturing Practice atau GMP itu 100%. Ini biasanya kalau GMP ini adalah berkaitan dengan industri makanan minuman ya, Good Manufacturing Practice ya. Kemudian persen scrap atau waste itu adalah maksimal 0,5%. Ya. Jadi misalnya kita punya bahan baku volumenya berapa ya, volumenya katakanlah 1000 ya. Nah, ini 0,5%-nya berapa berarti? 5 ya. Jadi 5 bagian dari 1000 ya. Kapasitas produksi per jam berapa ton per jam misalnya, targetnya adalah 100 ton per jam. Kapasitas produksi ya, kapasitas produksi per jam 100 ton per jam. Misalnya produksi garam, satu mesin untuk produksi garam misalnya 100 ton, nggak tahu mesin apa itu. Biaya lembur karyawan produksi per shift, biaya lembur karyawan ini maksimal adalah 15 juta per shift. Begitu. Ini adalah indikator-indikator yang ditetapkan sendiri oleh tim quality assurance. Bagaimana dia tim itu nanti menilai kinerja dari perusahaan, terutama di dalam bidang produksi itu masih baik atau enggak. Tetapkan sendiri, nanti dihitung secara lebih detail di bagian QA. Ada personil-personilnya, nanti akan mengetahui berapa tingkat ya keterpenuhan dari target atau KPI-nya. Ada berbagai macam metode yang bisa digunakan untuk pengukuran kinerja ya. Contohnya adalah ada namanya balance scorecard, ada performance prism ya, pyramid system PBS. Kemudian ada tabel the board TDB, kemudian ada promise productivity measurement and enhancement system, ada ABC activity based costing,
modernizing and total dan sebagainya. Ini saking banyaknya teori ya berkaitan dengan pengukuran kinerja. Ini kalau kuliah khusus mata ada bukunya itu pengukuran kinerja gitu ya. Buku nanti di situ dijelaskan berbagai macam metode-metode pengukuran kinerja. Yang paling banyak dipakai ada BSC ya, balance scorecard. Apa namanya? Kartu skor ya, antara satu bagian dengan bagian yang lain itu harus balance, harus seimbang. Jadi tidak hanya satu bagian menonjol, yang lainnya terpuruk gitu ya, tapi harus seimbang sama balance scorecard. Oke, kemudian yang banyak juga dipakai ABC, activity based costing. Ini dua ini yang paling sering apa namanya sering saya dengar ya, balance scorecard sama ABC. Oke. Baik, itu penjelasan saya berkaitan dengan MES, Manufacturing Execution System. Ada dua hal utama yang kita detailkan, yaitu OI dan KPI ya, KPI. Itu yang mungkin berkaitan langsung dengan apa sebenarnya yang diinginkan dari MES itu. Kalau sudah semuanya tertracing ya, dapat didetek semua, kemudian apa yang nilai apa yang bisa didapatkan ya, diantaranya adalah itu OII. Kita tahu performance kinerja daripada mesin itu seberapa tinggi, overall equipment effectiveness, kemudian kinerja secara keseluruhan ya, KPI tadi ya. Tapi itu kalau sudah di software itu otomatis itu ya, asal inputnya jelas ya. Baik, saya rasa itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan MES.